Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Amrullah dari kelas E Teknik Informatika UINS Karyo. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan UTS dari mata kuliah Probabilities dan Statistik atau ProbStat. Nah, yang saya praktekkan ialah tentang materi Lilly Force, korelasi, dan juga regresi. Temanya yang bertemakan yaitu COVID-19 atau Corona yang lagi wabah sekarang. Nah, data-data yang saya ambil untuk ngisi tabelnya yaitu dari website worldometers.info/coronavirus. Nah, inilah dia yang terbaru now yaitu yang di pertama USA. Yang saya ambil ialah dari peringkat yang pertama sampai yang ke-20 yaitu di Swedia. Nah, sedikit info pada tot pada total recovery atau yang sembuh di UK atau Inggris dan di Netherlands tidak disebutkan. Jadi saya ambil dari website ini yaitu coronatracker.com yang total recovery pada UK dan Netherlands-nya ada di sini, yaitu 135 untuk UK dan 3 untuk Netherlands. Nah, tabel-tabel yang saya ambil yaitu total kasus, total kematian, total yang sembuh, dan kasus yang aktif sekarang. Nah, inilah tabel yang sudah saya salin dan saya screenshot. Nah, beginilah tampilan dari untuk Lily Force. Nah, terlebih dahulu data ini saya urutkan dari yang terkecil jadi yang terbesar, yaitu dengan cara memblok dari tabel B dan C, lalu data sort, hilangkan checklistnya berdasarkan kolom C, small to large, berarti dari kecil ke besar. Nah, sudah terurut dari yang kecil ke besar. Yang pertama ialah kita masukkan nilai rata-ratanya, yaitu dengan sintaks, dengan rumusnya rata-rata average dari atas sampai ke bawah. Standar deviasi ialah STDEV. Nah, pada Z-score ini rumusnya pada itu kasus yang pertama dikurang rata-rata yang diikat atau dikasih dolar per standar deviasi diikat juga. Nah, langsung saja tarik sampai bawah. FZI, pada tabel FZI kita rumusnya ialah norm yang SDIS, baru masukkan tabel ZI score, tarik lagi sampai ke bawah. Pada SZI ialah nomor yang pertama per jumlah data ya. Jumlah data di sini ialah 20. Baru absolute difference ya dengan rumus ABS. Nilai dari FZI dikurang SZI. Langsung saja ditarik. Nah, di sini kita hitung L hitung dan L tabel. L hitung didapat dengan cara rumus max, ambil dari absolute difference-nya. Nah, itu dia. Baru nilai L table ini kita lihat dari sini. Kita pakai yang 0,05. Kita memiliki 20 data, berarti di bagian sini 0,19 jadi yang kita ambil.
0,19. Nah, kita masukkan L hitungnya, masukkan juga L tabelnya, lalu berarti L hitung lebih besar dari L tabel. L hitung lebih besar dari L tabel. Simpulannya yaitu data tidak berdistribusi normal. Nah, inilah untuk tabel Lilliefors. Selanjutnya yaitu tabel korelasi. Terlebih dahulu di blok supaya bisa diurutkan, baru kita sort, hilangkan checklistnya tadi. Ini berdasarkan kolom C, berarti berdasarkan total kasus dia mengikuti. Yang itu ialah dari terendah sampai ke terbesar. Nah, semuanya ngikut tuh. Data yang di B dan di D mengikuti data dari C. Yang pertama ialah jumlahnya, yaitu sum dari X. Langsung saja tarik ke samping. Nah, lanjut rata-rata average. Langsung lagi tarik di samping. Dan simpangan baku atau STF. Nah, selanjutnya ialah mengisi nilai X dengan cara nilai dari X ini yang pertama dikurang dari rata-rata, baru kita kasih $. Tarik saja ke bawah. Nah, nilai Y pun sama. Y dikurang rata-rata dari nilai Y. Tarik lagi. Nah, tarik lagi baru nilai X yang baru dibuat nih dikali nilai Y. Baru di bawah sini kita kasih nilai max sum atau jumlah dari X dikali Y. Nah, itulah dia. Baru kita masukkan ke rumus korelasi Pearson secara manual, yaitu RXY sama dengan sigma dari XY, ini adalah sigma XY per N kurang 1. N itu ialah jumlah data 20 kurang 1 jadi 19 dikali simpangan baku dari nilai X dan dikali simpangan baku dari nilai Y. Langsung saja dipraktekkan. Sigma dari XY itu ini per 20 kurang 1 ialah 19. Terlebih dahulu dikasih kurung 19 dikali simpangan baku dari nilai X dikali simpangan baku dari nilai Y dari tabel ini. Nah, itulah dari korelasi Pearson manual. Nah, lanjut lagi untuk di korelasi Pearsonnya itu rumusnya yang versi otomatisnya. Langsung saja masukkan sama dengan Pearson array dari X ini. Nah, di situ yaitu selanjutnya titik koma tergantung laptopnya masing-masing. Lanjut lagi ditarik lagi array yang Y yang kedua. Saya tutup. Nah, hasil dari korelasi Pearson secara otomatis dan manual sama. Berarti itu berhasil. Nah, kita lihat lagi di sini. Dia di interval koefisien yaitu yang sangat kuat, yang tingkat hubungannya itu sangat kuat. Nah, selanjutnya itu regresi. Nah, beginilah tampilan dari tabel regresi. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah
mengisi tabel X1 kali Y. Lanjut langsung X1 dikali tabel Y. Lanjut lagi X2 dikali Y. Lanjut X3 dikali Y. X1 dikali X2. X1 dikali X3. Baru X2 dikali X3. Ini X1 pangkat 2. Oke, ini X2 pangkat 2. Yang terakhir yaitu X3 pangkat 2. Setelah itu, setelah semuanya, langsung aja tarik ke bawah. Nah, ini isi dari tabel regresi. Langkah selanjutnya ialah menentukan jumlah dari seluruh tabel ini, dari awal sampai akhir. Itu dengan cara sum ditarik yang pertama sampai yang ke-20. Nah, setelah itu langsung aja tarik sampai tabel terakhir. Nah, inilah dia. Selanjutnya yaitu kita menentukan matriks A. Dengan cara kita melihat di rumus dari untuk menentukan matriks. Ini dia rumusnya. Yang pertama itu A sama dengan masukkan N. N-nya itu 20. Baru masukkan lagi del N. Sigma dari X1. Yaitu ini. Lanjut lagi sigma X2. Lanjut sigma X3. Nah, selanjutnya yaitu sigma X1. Sigma X1 ini. Lanjut sigma X1 pangkat 2. Ini. Lanjut lagi yaitu sigma X1 kali X2. X1 kali X2 ini. Lanjut X1, sigma X1 kali X3 ini. Lanjut sigma X2. Sigma X1 kali X2. Nah, ini. Baru sigma X2 pangkat 2. Baru sigma X2 kali X3 ini. Lanjut lagi yaitu sigma X3 ini. Lanjut X1, sigma X1 dengan X3 kali X3. Baru sigma X2 dengan X3, X2 dengan X3. Lanjut baru sigma X3 pangkat 2. Nah, ini dari matriks A-nya. Lanjut lagi ke bagian H. H yaitu sigma dari Y. Yang kedua sigma X1Y. X1Y. Oh ini. Lanjut sigma X2Y. Sigma X2Y. Sigma X3Y. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yaitu menentukan determinannya dengan cara M determ. Kita tarik keseluruhan matriks A. Jangan sampai ke matriks H-nya, karena itu tak termasuk. Nah, inilah determinan dari matriks A. Selanjutnya itu menentukan matriks A1. Nah, pada yang bagian pertama ini kita ambil tabel H. Langsung saja tarik. Lalu yang kedua sampai seterusnya ini
samakan aja dengan yang di atas. Nah, kalau di H-nya ini, posisi yang dari diganti tadi, ini yang diambil. Langsung tarik semua secara sekaligus. Nah, tentukan determinannya lagi, yaitu mDeterm. Tarik seluruhan matriks A-nya, baru tutup. Nah, itulah determinannya. Selanjutnya, A2. Ini tidak berubah di awalnya. Nah, yang kalau A2 bagian tabel yang keduanya berubah jadi nilai H. Baru yang tiganya tidak berubah, yang keempatnya tidak berubah. Yang H-nya ambil yang di sini. Tarik. Nah, masukkan lagi determinannya, mDeterm. Oke. Min 7. Lanjut. Ini tetap. Berarti ini tetap. Pada yang ketiga ini di nilai A. Baru ini tetap. Ini nilai yang ketiga. Tarik lagi. Nah, ya. Masukkan lagi determinannya. Tarik arahnya. Sudah. Langsung masukkan aja matrik A4. Ini sama, ini sama, yang ketiga sama, yang keempat masukkan nilai dari H. Baru nilai ini yaitu nilai yang keempat. Di blok lagi sampai bawah. Nah, tentukan lagi determinan untuk A4 ya. Matriks determinannya. Oke. Nah, itulah dari determinan dari A sampai A4. Selanjutnya itu menentukan nilai B1 dengan cara determinan A1 per determinan A. Nah, itu ya. Untuk B2-nya determinan A2 per determinan A. Pokoknya setiap untuk mencari nilai B ini, determinan tersebut dibagi determinan A. Lanjut, determinan A4 per determinan A. Nah, selanjutnya yaitu masukkan dari rumus regresi berganda, yaitu Y sama dengan B1 tambah B2 kali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Ini masukkan Y sama dengan B1. B1 yaitu 83 ditambah B2 min 0,08 dikali X1 ditambah B3, nilai B3 kita masukkan, dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Nah, itu rumus manual. Nah, kita masukkan saja, ini bebas. 3, 4, 5. Nah, kita masukkan yaitu Y-nya B1 sesuai rumus ditambah B2 dikali X1 ditambah, ya lanjut lagi, ditambah 32, ya, ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Nah, inilah hasil dari untuk nilai tersebut. Selanjutnya yaitu ini merupakan regresi berganda secara manual. Lanjutnya itu secara otomatis. Dari Excel-nya itu dengan cara klik ini, baru Excel option, cari add-ins, lalu analisis toolpath, go, dicentang analisis toolpath-nya, dan Excel start starter. Nah,
langsung ke bagian data. Di sini ada data analisis, langsung klik. Kita cari regression, ini regression, oke. Disuruhnya input nilai Y dan X. Pada nilai Y kita input ini dari atas sampai yang bawah. Sudah, baru input X. X-nya tuh keseluruhan dari X1 sampai X3. Udah. New worksheet play, baru dicentang semuanya, residual, standar residual plots, line fit plots, dan normal probability plots. Langsung saja diokekan, langsung menuju ke sheet yang baru, lembar yang baru. Kita copy aja yang di sini untuk membandingkan apakah sama. Nah, udah kita lihat yaitu sama. Untuk intercapnya yaitu B183 min 0,083, min 0,04, dan 0,3999. Nah, berhasil. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.